maklumat Solo Raya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilandasi tanggung jawab sejarah kepada bangsa dan negara. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami penyimpangan serius, bahwa hukum, politik, ekonomi, demokrasi, dan etika kekuasaan telah dirusak oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kami menyampaikan sikap dan tuntutan rakyat. 1. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Menegaskan bahwa seluruh proses politik dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada oligarki dan kepentingan sempit. 2. Tangkap dan adili Jokowi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini. Siapapun dia harus bertanggung jawab di hadapan rakyat. Menuntut dilakukannya proses hukum terhadap Joko Widodo, mantan Presiden ke-7, secara terbuka, adil, dan independen. 3. Maksulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Jabatan bukan warisan keluarga. Jabatan bukan hasil rekayasa kekuasaan. Jabatan adalah amanah rakyat dan harus bersih. Segera dilakukannya proses konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden. 4. Kelompok para lansia yang sangat membenci Pak Jokowi karena mungkin dulu tidak mendapatkan jabatan di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kelompok para lansia berkumpul, ya, membuat satu maklumat Solo Raya katanya. Ada si kumis, ada tuh ya kan mantan laskar tak berguna yang menghina wakil presiden, ada juga tuh Pak Tua yang sudah bawa tanah yang menuduh Pak Jokowi anak PKI. Pokoknya ini semua ya para pembenci Pak Jokowi. Kata mereka yang satu orang ini, kata dia kan, maklumat Solo Raya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilandasi tanggung jawab sejarah kepada bangsa dan negara. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat menyatakan, gerakan kembali merebut kedaulatan rakyat yang mana mau rebut? Terus kata dia bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami penyimpangan serius. Yang mengalami penyimpangan itu kalian semua, ya, menebar kebencian, provokator, tapi nggak sadar diri. Kenapa baru sekarang cuap-cuap? Dulu sewaktu kalian masih menjabat, kalian kemana? Ada nggak memikirkan masyarakat Indonesia? Hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang udah pensiun sok koar-koar ya kan, mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Terus kata dia kan bahwa hukum, politik, ekonomi, demokrasi, dan etika kekuasaan telah dirusak oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami menyampaikan sikap dan tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang menuntut? Buat kalian semua ya para lansia, jangan mengatasnamakan rakyat. Atasnamakan diri kalian sendiri aja. GMKR kalian tuh kalian atasnamakan. Jangan bawa nama rakyat. Rakyat Indonesia ini sudah cerdas semua, gak usah kalian berbodohi. Kata dia kan, 1, kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Bukankah selama ini kedaulatan sudah di tangan rakyat? Kalau tidak, tak mungkin ada pemilu. Menegaskan bahwa seluruh proses politik dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada oligarki dan kepentingan sempit. Dikit-dikit bahwa oligarki, nggak ada kata-kata lain kalian, basi. 2, nah ini yang parah, ya kan, menunjukkan kebencian. Tangkap dan adili Jokowi. Bengak, dari mana bisa Jokowi ditangkap dan diadili? Apa kesalahan Joko Widodo untuk bisa ditangkap dan diadili? Yang cocok ditangkap dan diadili adalah kalian semua, ya, orang-orang yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kata dia kan, tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini.
Pak Jokowi tidak kebal hukum. Pak Jokowi tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa ditangkap dan diadili. Siapapun dia harus bertanggung jawab di hadapan rakyat. Menuntut dilakukan proses hukum terhadap Joko Widodo, mantan presiden ke-7, secara terbuka, adil, dan independen. Sekali lagi aku bilang sama kalian, ya, orang-orang paling bengak di negara Republik Indonesia ini, Joko Widodo tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa diadili, untuk bisa ditangkap. Joko Widodo adalah presiden, ya, satu-satunya yang menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membangun, ya, dari Sabang sampai Merauke merata. Dan Joko Widodo adalah presiden yang mengambil aset yang selama ini dikangkangi, ya, aset negara yang selama ini dikangkangi oleh pihak asing, dikembalikan kepada negara Republik Indonesia. Apakah Joko Widodo, ya, orang seperti itu yang memang mau memajukan negara Republik Indonesia ini, yang mencintai rakyatnya, itu yang mau ditangkap dan diadili? Nggak kebalik otak kau. 3, kata dia, memakzulkan Gibran. Makzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden. Kau siapa mau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka? Apa kesalahan Gibran untuk bisa dimakzulkan? Bukan suka-suka kalian aja. Nggak suka kalian sama Gibran, habis semua dimakzulkan. Banyak cantik muka kalian semua. Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Kalian ini sebenarnya ingin memakzulkan Prabowo Subianto, ya, tapi berkedok lain karena takut sama Prabowo. Sok-sokan memakzulkan Gibran. Ku bilang sekali lagi sama kalian, suka atau tidak suka kalian, Gibran adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini yang patut kalian hormati, ya. Kalau nggak suka sama pemimpin di negara Republik Indonesia ini, sudah dibilang Pak Prabowo, cabut aja, nggak usah menyemak di negara Republik Indonesia ini, kita mau nyaman. Terus katanya kan, jabatan bukan warisan keluarga. Kalau, ya, Gibran itu adalah warisan keluarga, tak mungkin jadi wakil dia. Sudah dipilih, diangkat Pak Jokowi langsung menjadi presiden. Otak itu dipakai. Dikit-dikit warisan keluarga. Kalau Pak Jokowi aja warisan keluarga. SBY anaknya ada, Megawati anaknya ada, ya, tuh ketum-ketum partai anaknya nggak ikut rupanya berkancah di dunia politik. Kenapa hanya Joko Widodo yang kalian sibukkan? Kalau bukan karena kebencian. Terus dibilangnya lagi, jabatan bukan hasil rekayasa kekuasaan. Yang mana yang direkayasa? Jabatan adalah amanah rakyat dan harus bersih. Sudah bersih karena rakyat Indonesia yang memilihnya. Segera dilakukannya proses konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. Tidak bisa Gibran dimakzulkan. Kalian pikir suka-suka kalian aja? Memangnya kalian pikir bapak kalian yang punya negara Republik Indonesia ini nggak suka kalian sama Gibran? Makzulkan. 58% rakyat Indonesia yang memilih Gibran, ya, Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Jadi kalian jangan suka-suka bicara, dikit-dikit makzulkan. 4. Reformasi total Polri. Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Alat kekuasaan siapa? Alat kekuasaan Joko Widodo maksud kau? Kalau seandainya Polri itu alat kekuasaan Joko Widodo, udah lama kalian nak tangkap. 5. Mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi nasional. Kau siapa mau mendesak Prabowo Subianto? Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat yang setiap hari membuat keonaran. Prabowo, dengar rakyatmu. Kau yang harus mendengar Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto adalah presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau yang didengar betul nggak apa-apa, ini yang didengar semua orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa karena kebencian, tidak mempunyai, ya, tidak mendapatkan jabatan. Kami tidak datang untuk menjatuhkan. Kalian sudah merencanakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Kami datang untuk mengingatkan. Kau siapa mau mengingatkan presiden? Kau bukan siapa-siapa. Hanya rakyat yang nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur, mempunyai pemimpin yang baik. Bersihkan negara ini, bersihkan negara ini dari pecundang kayak kalian semua. Ya, Pak Prabowo Subianto, bersihkan orang-orang yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Koreksi semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Yang mana kebijakan Prabowo Subianto yang menyengsarakan rakyat? Kembalikan tata kelola negara ke arah yang konstitusional dan berkeadilan. Sudah cukup adil.
Maklumat ini adalah peringatan. Kau siapa mau memperingatkan? Hanya ya kan laskar-laskar tak berguna, orang-orang tua yang sudah bawa tanah, bukan bertobat, malah tiap hari buat keributan. Maklumat ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Perjuangan apa yang kalian lakukan? Perjuangan ingin memakzulkan pemerintahan yang sah. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan, karena sesungguhnya kalian ini tidak mengerti agama. Sudah bolak-balik bilang. Orang kalau tahu agama, tahu dia caranya, bagaimana caranya taat dan hormat kepada pemimpin. Bukan kayak kalian. Solo Raya, tanggal 5 April 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, disingkat dengan GMKR. GMKR, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang mana mau rebut? Seharusnya ya pemerintah, orang-orang seperti kalian ini, pembuat keonaran, pembuat keributan, ya memecah belah rakyat Indonesia, yang harus disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Pergunakan sisa usia untuk membuat untuk buat kebaikan, bukan menanam kebencian. Sekali lagi aku bilang sama kalian, berulang-ulang kali aku bilang ya, Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka tidak akan bisa kalian makzulkan untuk Gibran, dan tidak akan bisa kalian tangkap dan adili Jokowi, karena Jokowi adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini, dan Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia untuk duduk sebagai wakil presiden. Jadi ya bukan segampang itu kalian memakzulkannya. Kami pecinta Joko Widodo ya yang memilih Prabowo Gibran tidak mungkin membiarkan orang-orang biadab seperti kalian ini mau memakzulkannya. Paham kalian sampai di sini?